Perang Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Agatelo Kumaira Rahadian, kelas 11M. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Perang Diponegoro. Dalam setiap peristiwa perang akan selalu ada latar belakang yang mencetuskan adanya perang itu. Untuk Perang Diponegoro dimulai pada masuknya abad ke-19. Maraknya kekuatan asing dari Belanda yang datang ke Surakarta dan Yogyakarta. Budaya-budaya pribumi yang dulunya diselebrasi, sekarang pada saat itu diasingkan karena datangnya budaya Belanda. Seperti meminum minuman keras, menyampingkan sifat religius, serta adanya penyewaan tanah oleh kuasa asing oleh pemerintahan kerajaan pada saat itu. Akhirnya, bangsa pribumi ini itu dijadikan sebagai objek pemerasan oleh Belanda. Suatu tokoh bernama Van der Capellen juga mewajibkan rakyat untuk membayar berbagai macam pajak seperti welah-welit, pengawang-awang, pecumpling, pajigar, penyongket, dan bekti. Hal itu merupakan salah satu contoh metode-metode bagaimana Belanda bisa mengkontrol segala apapun yang diproduksi dalam pribumi. Muncullah tokoh Pangeran Diponegoro, seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, yang nama aslinya itu bernama Raden Mas Ontowiryo, tetapi dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Beliau prihatin atas pemberlakuan rakyat yang tertindas di bawah kesenjangan atau kesenangan kekuatan Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 1825 meletuslah Perang Diponegoro. Meletusnya perang ini didasarkan pada visi dan cita-cita Pangeran Diponegoro untuk membentuk Sultanan Yogyakarta yang memuliakan agama dan berada dalam wadah negara Islam. Akhirnya dilakukanlah suatu istilah bernama hijrah kultural, yaitu dari Tegalrejo ke Selarong pada 20 sampai 21 Juli 1825. Ini adalah latar belakang mengenai mengapa Pangeran Diponegoro dan pasukannya berpindah dari Tegalrejo menuju Selarong. Pada 1823, suatu tokoh Belanda bernama Jochir Anthony Hendricks Missaert itu terkenal sangat anti Diponegoro. Ia bergabung dengan Patih dan Rujo untuk memasang anjir atau patok yang sengaja melewati daerah pekarangan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Patok-patok ini disengajakan diletakkan pada daerah yang sakral bagi Diponegoro. Akhirnya Diponegoro melawan dengan mencopot patok-patok itu, namun itu dipasang kembali oleh tokoh Jochir Anthony Hendricks Missaert ini. Akhirnya, seperti saya bilang tadi, 20 Juli 1825, rakyat Tegalrejo berkumpul di Dalem untuk menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro. Tetapi Belanda datang dan mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dan mereka tidak bisa dihindar. Akhirnya Tegalrejo itu dibumi hanguskan. Mereka, yaitu pasukan Diponegoro, menyingkir ke arah selatan ke Bukit Selarong. Dan dari perawalan ini, Jenderal de Kock menjadi pemimpin perlawanan Belanda pada masa Perang Diponegoro. Strategi Perang Diponegoro. Dari pelarian mereka menuju Selarong, Pangeran Diponegoro akhirnya langsung menyusun strategi. Dia mempersiapkan beberapa tempat untuk menjadi markas komando cadangan. Dalam markas tersebut, ia menyusun langkah-langkah strategi. 1. Merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta. 2. Mengisolasi pasukan Belanda. 3. Mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. 4. Menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya kawan dan siapa itu lawan. Dan 5. Membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. Dengan itu, Pangeran Diponegoro mampu mempersatukan pasukan dari mancanegara, yaitu daerah-daerah di luar Yogyakarta. Pada pucuk peperangannya itu ia memimpin dengan pamannya, yaitu bernama Pangeran Mangkubumi. Juga beberapa tokoh lain seperti Ali Basyah Sentot Prawirijo sebagai panglima muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Juga Nyi Ageng Serang yang sudah berumur 73 tahun bersama cucunya R.M. Papa bergabung bersama pasukan Pangeran Diponegoro.
bisa dikatakan bahwa perlawanan dari Diponegoro ini itu sangat efektif dan juga sangat membingungkan perlawanan Belanda. Strategi utama Diponegoro adalah untuk berpindah dari satu pos menuju pos lainnya, serta menerapkan perang yang berjangka waktu lama daripada singkat. Hal ini efektif untuk membingungkan Belanda. Taktik tersebut bernama taktik gerilya. Akhir perang. Dengan strategi bernama Benteng Stelsel oleh Belanda, sedikit demi sedikit perlawanan Diponegoro dapat diatasi. Dalam tahun 1827, perlawanan Diponegoro di Tegal, Pekalongan, dan Semarang, dan Magelang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Setiap tempat itu dihubungkan dengan benteng pertahanan. Selain itu, Magelang dijadikan pusat kekuatan militer Belanda. Hal ini menjadi faktor penyerahan diri yang pada akhirnya terjadi pada 17 Oktober 1829 nanti. Bagaimana itu bisa terjadi? Yakni dalam pimpinan Sentol Prawirodirjo. Dalam pimpinan dia justru berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan yang akhirnya menewaskan Kapten Ingen. Peristiwa ini membuat Belanda menjadi khawatir atas situasi mereka pada saat itu. Akhirnya pasukan Belanda mencoba untuk mendekati Sentol Prawirodirjo agar ia mau berunding. Tetapi setelah dibujuk oleh suatu tokoh lain yang dibujuk oleh Belanda, pertahanan hati Sentol Prawirodirjo pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding. Nah, pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentol Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. 1. Sentol Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Sentol Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. 3. Sentol Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. 4. Sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentol Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Nah, dari peristiwa itu, akhirnya terjadi penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. 28 Maret 1830. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri setelah kunjungannya ke pendiaman Jenderal de Kock. Penyerahan diri ini merupakan pukulan keras terhadap perlawanan pribumi. Namun bahkan setelah penangkapannya, pasukannya tidak menunjukkan ada tanda penyerahan apapun. Dalam laporannya de Kock, ia menulis bahwa saat penangkapan Pangeran Diponegoro, bahwa beliau Pangeran Diponegoro tidak takut dibunuh dan tidak berencana untuk menghindarinya. Akhirnya, Pangeran Diponegoro pun diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan di Fort Rotterdam. Beliau meninggal di usia 69 tahun pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, ini adalah suatu kisah yang menceritakan penangkapan Pangeran Diponegoro. Satu ini lukisan terbuat oleh Raden Soleh dan satunya oleh Pieneman, yaitu seorang pelukis yang ditugaskan untuk mendokumentasi penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, mengapa lukisan Raden Soleh ini tuh sangat terkenal dan dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap Belanda? Karena lukisan sebelumnya oleh Nicolaas Pieneman seolah-olah menggambarkan Diponegoro dalam posisi yang pasrah dan seolah-olah menunjukkan bahwa Belanda memenangkan perang tersebut. Sedangkan lukisan Raden Soleh membenarkannya. Dengan Pangeran Diponegoro itu dilukis dengan tegas dan memberi representasi atas segala perjuangan pribumi dalam Perang Jawa atau disebut sebagai Perang Diponegoro ini. Bisa terlihat dengan jelas bahwa dalam Pieneman itu, dalam lukisannya ada bendera Belanda yang berkibar dan Pangeran Diponegoro dilukiskan seolah-olah ia sudah pasrah. Namun di lukisan Raden Soleh, Pangeran Diponegoro serta pribumi ini dilukiskan menuju arah kanan yang menunjukkan adanya ketegasan dalam Pangeran Diponegoro. Maka itulah berakhir presentasi saya mengenai Perang Diponegoro. Walaupun itu singkat, saya harap bisa menarik sedikit ilmu dari presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.